Bayangkan Anda sedang berdiri di sebuah kota kuno di barat Damaskus. Di atas bukit tertinggi berdiri sebuah patung emas raksasa. Orang-orang bersujud, menyalakan dupa, membawa persembahan, dan memohon hujan pada Tuhan mereka, Baal. Lalu, di tengah lautan manusia yang mabuk sesembahan, muncul satu sosok yang langkahnya tenang, tapi kalimatnya seperti petir. Ia tidak membawa pasukan, tidak membawa senjata, tidak membawa pengikut. Hanya membawa satu seruan yang membuat seluruh kota panas dingin. Mengapa kalian menyembah Baal dan meninggalkan Allah sebaik-baik pencipta? Sejak hari itu, satu kota mulai membencinya. Raja mulai menganggapnya ancaman, pendeta-pendeta berhala mulai menyusun rencana, dan rakyat berubah menjadi massa yang siap melempar batu. Tapi ini bagian yang bikin merinding. Di luar kisah dakwahnya yang jarang dibahas, ada satu riwayat yang terdengar seperti legenda. Konon, nabi ini memiliki tinggi 150 meter, bahkan disebut-sebut 5 kali lebih tinggi dari Nabi Adam. Pertanyaannya, benarkah seorang nabi bernama Ilyas setinggi gedung pencakar langit? Kalau riwayat itu palsu, dari mana asalnya, dan siapa yang pertama menyebarkannya? Dan kalau benar, kenapa Al-Quran tidak menegaskannya? Yang lebih mengejutkan lagi, ada riwayat lain yang menyebut Nabi Ilyas diangkat ke langit. Ada pula yang mengatakan beliau bertemu Nabi Khidir setiap tahun di Baitul Maqdis. Bahkan ada kisah tentang seseorang yang mengaku Nabi Ilyas dan bertemu Rasulullah. Namun, para ulama besar seperti Ibnu Katsir punya penilaian tegas tentang semua itu. Jadi, di video ini kita akan bongkar perlahan, mana kisah yang kuat, mana yang lemah, dan mana yang sekedar Israiliyat yang tidak boleh dijadikan pegangan. Sambil tetap mengambil pelajaran besar dari perjuangan Nabi Ilyas melawan agama berhala yang didukung kerajaan. Dan percaya deh, bagian ketika mereka mengusir Nabi Ilyas, lalu langit menutup hujan selama 3 tahun, itu bukan sekedar cerita. Itu teguran keras tentang tauhid dan kesombongan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cakis, tempat kita membedah kisah-kisah yang jarang dibahas, tapi menyimpan pelajaran besar untuk hidup kita hari ini. Sebelum kita lanjut, aku mau tanya dulu, kamu nonton video ini dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya, hadir dari nama kota. Insya Allah aku doakan, semoga yang sedang sempit rezekinya Allah lapangkan, yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang hatinya gelisah Allah tenangkan, dan yang sedang berjuang dalam hidup Allah kuatkan sampai menang. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang, mari kita mulai kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Seorang nabi yang disebut di Al-Quran, tapi kisahnya sering tertutup oleh cerita-cerita yang simpang siur. Siapa sebenarnya beliau? Keturunan siapa? Diutus kemana? Dan kenapa namanya selalu dikaitkan dengan kisah 150 meter itu? Kita mulai pelan-pelan, karena di balik kisah ini ada pelajaran yang menampar tentang manusia yang hanya taat saat terdesak, lalu kembali durhaka ketika hidupnya nyaman. Ilyas adalah seorang nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Namun kisahnya jarang dibahas oleh banyak orang. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa Nabi Ilyas memiliki postur tubuh 5 kali lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam. Dikatakan bahwa tinggi Nabi Ilyas mencapai 150 meter. Lalu benarkah riwayat tersebut? Nabi Ilyas diperkirakan hidup pada sekitar tahun 910 hingga 850 sebelum Masehi. Al-Quran hanya sedikit mengisahkan tentang beliau, yaitu dalam surah Al-An'am dan surah Asy-Syafat. Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai siapa sebenarnya Nabi Ilyas ini. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa Nabi Ilyas adalah Nabi Idris. Akan tetapi mayoritas ulama ahli tafsir berpendapat bahwa Ilyas bukanlah Idris.
Mereka menyatakan bahwa Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Harun bin Imron, kakak kandung Nabi Musa bin Imron. Jika kita perhatikan surah Al-An'am ayat 84 hingga 85, dapat disimpulkan bahwa hanya ada dua kemungkinan asal-usul Nabi Ilyas, yaitu keturunan Nabi Nuh atau keturunan Nabi Ibrahim. Sementara itu, Nabi Idris bukanlah keturunan Nuh maupun Ibrahim. Bahkan Nabi Idris hidup dan diutus jauh sebelum kedua nabi tersebut. Oleh karena itu, pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa Nabi Ilyas bukanlah Idris, melainkan seorang nabi dari keturunan Nabi Harun alaihissalam dan termasuk nabi dari kalangan Bani Israel. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan silsilah keluarga Nabi Ilyas yang bermula dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diutus, beliau memohon kepada Allah agar Harun, kakak kandungnya, juga diangkat menjadi nabi. Hal itu dikarenakan Nabi Musa mengalami kesulitan dalam berbicara, sehingga membutuhkan seorang juru bicara dalam berdakwah kepada Bani Israel. Maka Allah mengangkat Nabi Harun sebagai nabi yang mendampingi Musa. Di dalam Al-Quran, nama Nabi Harun sering disebutkan berdampingan dengan Nabi Musa. Nabi Harun dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam berbahasa dan merangkai kata, sehingga sangat cocok mendampingi Nabi Musa dalam dakwahnya. Dari keturunan Nabi Harun inilah kemudian lahir Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sebuah daerah bernama Bakabak, yang terletak di wilayah barat Damaskus. Kota ini dikenal sebagai kota penyembah berhala. Berhala utama yang mereka sembah bernama Baal, sehingga nama kota tersebut diambil dari nama berhala itu. Baal digambarkan sebagai patung berhala yang terbuat dari emas dan ditempatkan di tempat-tempat tinggi. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa Baal adalah nama seorang perempuan yang disembah. Namun pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa Baal adalah nama patung berhala. Setiap hari Nabi Ilyas berdakwah kepada masyarakat dan raja negeri itu agar mereka bertauhid dan hanya menyembah Allah. Namun dakwah tersebut ditolak. Raja dan rakyatnya mendustakan Nabi Ilyas, bahkan merasa jengkel dan terganggu karena beliau sering mengingatkan mereka akan azab Allah. Suatu hari, anak sang raja jatuh sakit dan tak kunjung sembuh. Raja pun bertanya kepada Nabi Ilyas, "Wahai, menurutmu apa yang harus untuk anakku yang sakit?" Nabi Ilyas menjawab, "Tanyalah kepada berhala-berhala yang kalian sembah, barangkali mereka bisa menolong." Jawaban ini membuat raja semakin murka. Akhirnya, raja dan rakyatnya bersekongkol untuk mengusir Nabi Ilyas. Ketika Nabi Ilyas datang berdakwah, mereka melemparinya dengan batu. Meski demikian, Nabi Ilyas tidak gentar dan tetap menyeru mereka agar kembali kepada Allah. Namun, ketika terdengar kabar bahwa mereka berencana membunuhnya, Nabi Ilyas pun terpaksa meninggalkan negeri tersebut. Beliau bersembunyi di sebuah gua. Selama masa pelarian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Ilyas dengan mengirimkan burung gagak yang membawa makanan untuknya setiap hari. Suatu hari, bencana besar menimpa negeri Baklak. Terjadi musim kemarau yang sangat panjang selama 3 tahun berturut-turut. Tidak ada hujan yang turun, tanah menjadi gersang, dan cuaca sangat panas. Penduduk negeri itu satu persatu meninggal karena kelaparan dan kehausan. Mereka mengira bahwa musibah ini adalah azab dari berhala Baal akibat dakwah Nabi Ilyas. Karena itu mereka mencari Nabi Ilyas dengan tujuan membunuhnya agar bencana tersebut berakhir. Mereka akhirnya menemukan tempat persembunyiannya. Namun Nabi Ilyas telah lebih dulu melarikan diri. Beliau menyusuri sungai hingga tiba di sebuah rumah tua. Nabi Ilyas mengetuk pintu dan memberi salam. Seorang wanita tua membukakan pintu dan mengizinkan beliau bersembunyi. Di dalam rumah itu terdapat seorang anak laki-laki yang sedang sakit parah. Karena iba, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah dan atas izinnya anak itu sembuh. Anak tersebut bernama Ilyasa. Sejak saat itu belajar bersama Nabi Ilyas, hingga akhirnya Allah mengangkat Ilyasa sebagai nabi. Maka terdapatlah 2 nabi pada masa itu, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Setelah mendengar kabar bahwa Raja Zolim di Abak telah meninggal, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa kembali ke negeri tersebut dan berdakwah. Namun kemarau masih berlangsung dan sebagian besar penduduk telah meninggal dunia. Nabi Ilyas membuat perjanjian dengan mereka. Jika mereka meninggalkan berhala dan bertaubat kepada Allah, maka beliau akan berdoa agar asap dihentikan.
Karena putus asa, mereka pun setuju. Mereka menghancurkan berhala-berhala dan bertaubat. Nabi Ilyas berdoa dan Allah menurunkan hujan dengan deras. Negeri itu kembali subur. Namun, setelah keadaan membaik, mereka kembali menyembah berhala. Kemarau pun datang kembali, bahkan lebih parah. Akhirnya, Nabi Ilyas meninggalkan kaumnya yang durhaka. Menurut sebagian riwayat, Nabi Ilyas kemudian diwafatkan dengan cara diangkat ke langit. Riwayat ini disebutkan oleh Wahab bin Munabih, namun mengandung unsur Israiliyat, sehingga tidak dapat dipastikan kebenarannya. Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan riwayat tentang Nabi Ilyas dan Nabi Khidir yang dikatakan bertemu setiap tahun di Baitul Maqdis dan menunaikan haji bersama. Namun, beliau menegaskan bahwa tidak ada dalil sahih tentang hal tersebut dan berpendapat bahwa keduanya telah wafat. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan kisah tentang seorang lelaki setinggi 150 meter yang mengaku sebagai Nabi Ilyas dan bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, riwayat ini dinilai sangat lemah, bahkan palsu oleh para ulama, termasuk Imam Ibnu Katsir. Riwayat ini bertentangan dengan hadis sahih yang menyatakan bahwa Nabi Adam adalah manusia paling tinggi dan setelahnya tinggi manusia semakin berkurang. Imam Ibnu Katsir dengan tegas menyatakan bahwa kisah-kisah tersebut tidak dapat dijadikan pegangan karena bertentangan dengan dalil-dalil sahih dan adab kenabian. Wallahu a'lam bisawab. Di antara lembaran-lembaran sejarah umat manusia, terdapat kisah para nabi yang gigih membawa panji tauhid, membersihkan dunia dari kabut kesyirikan. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Seorang utusan yang ditugaskan di masa yang penuh tantangan, sekitar tahun 910 hingga 850 sebelum Masehi. Masa tersebut adalah masa di mana kekuasaan Bani Israel mulai terpecah, dan fitnah berhala kembali menjangkiti hati banyak manusia. Konteks sejarah dan kedudukan Nabi Ilyas. Nama Nabi Ilyas memang hanya sedikit disebutkan dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-An'am dan As-Saffat. Namun kisah dakwahnya merupakan cerminan abadi dari perjuangan melawan kemusyrikan yang terorganisir. Untuk memahami Ilyas, kita perlu menengok kembali kepada akar silsilahnya. Beliau hidup di tengah-tengah Bani Israel, sebuah kaum yang telah menyaksikan mukjizat-mukjizat terbesar, namun juga berulang kali jatuh kembali ke dalam lembah kesesatan. Nabi Ilyas berdiri sebagai pengingat terakhir dari generasi kenabian sebelumnya. Dalam surah Al-An'am, ayat 84 dan 85, Allah menyimpulkan bahwa para nabi, termasuk Ilyas, berasal dari keturunan Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim. Ayat ini memberikan kerangka besar tentang sumber kenabian. Dari sinilah muncul perdebatan sengit di kalangan ulama. Siapakah sebenarnya Ilyas ini? Pertanyaan mendasar yang memecah para mufasir adalah identitas Ilyas. Menurut riwayat dari Ibnu Mas'ud, sebagian kecil berpendapat bahwa Ilyas adalah Nabi Idris, seorang nabi yang hidup jauh sebelum Nuh dan Ibrahim. Namun pendapat ini segera ditentang oleh mayoritas ulama tafsir. Jika merujuk pada silsilah, Idris bukanlah keturunan Nuh, apalagi Ibrahim, karena ia diutus dan hidup jauh mendahului kedua nabi agung tersebut. Kesimpulan yang lebih kuat dan dipegang oleh sebagian besar ahli tafsir menolak anggapan tersebut. Pendapat yang paling dominan dan kuat menyatakan bahwa Ilyas bukanlah Idris. Beliau adalah keturunan dari Nabi Harun bin Imran alaihi salam, yang tak lain adalah kakak kandung dari Nabi Musa bin Imran. Ilyas dengan demikian adalah seorang nabi yang berasal dari kaum Bani Israel, mewarisi darah kenabian dari jalur Harun. Imam Ibnu Katsir dalam karya-karyanya telah meriwayatkan silsilah ini, menggarisbawahi pentingnya leluhur Ilyas. Kisah Nabi Harun alaihi salam adalah kisah tentang dukungan, kesetiaan, dan kemampuan berbahasa yang luar biasa. Harun diangkat menjadi nabi oleh Allah atas permohonan khusus dari Nabi Musa. Nabi Musa yang sedari kecil memiliki kesulitan dalam berbicara atau lisan yang kurang fasih, memohon kepada Allah agar Harun, kakaknya yang lancar dan pandai merangkai kata, diangkat pula menjadi nabi. Harun diangkat untuk menjadi juru bicara dan pendamping dalam dakwah Musa kepada Bani Israel dan Fir'aun. Kemampuan berbahasa Nabi Harun memang diakui luar biasa, sehingga nama Harun sering disebut berdampingan dengan kisah Nabi Musa dalam Al-Quran.
Keahlian ini dalam menyampaikan kebenaran dengan lugas dan meyakinkan diyakini mengalir dalam darah keturunannya, termasuk Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun sebagai pewaris risalah Harun membawa semangat yang sama, keberanian dalam berbicara dan ketegasan dalam menyampaikan kalimat tauhid. Meskipun ia harus berhadapan dengan penguasa dan masyarakat yang telah buta. Latar belakang ini menegaskan bahwa Nabi Ilyas adalah bagian dari tradisi kenabian yang panjang di Bani Israel. Tradisi yang selalu mengingatkan kaumnya untuk kembali kepada perjanjian asal, yaitu menyembah Allah semata. Namun, kali ini tugas Ilyas sangat berat. Ia diutus ke sebuah kota yang bukan hanya sesat, tetapi juga mengutuskan berhala. Hingga nama kota itu diambil dari nama sesembahan mereka. Itulah awal dari konflik yang akan membawanya pada pelarian, mujizat, dan takdir yang unik. Setelah pengutusan dan penyiapan silsilahnya, Nabi Ilyas alaihissalam menerima tugas terberatnya, menyampaikan risalah tauhid kepada kaum yang tersesat di sebuah lokasi strategis, namun penuh kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya di daerah yang bernama Baalbak. Kota kuno ini terletak di wilayah barat Damaskus, sebuah lokasi yang pada masa itu menjadi pusat peradaban dan juga pusat kemaksiatan spiritual. Penugasan ilahi di jantung kesesatan. Baalbak bukanlah kota biasa. Kota ini adalah rumah bagi sebuah masyarakat yang dengan bangga dan terang-terangan menyembah patung berhala. Ironisnya, nama kota itu sendiri diambil dari nama berhala yang mereka sembah, yang menunjukkan betapa mengakar dan mendalamnya praktik kesyirikan di sana. Patung berhala yang mereka agungkan itu bernama Berhala Baal. Maka kota itu dikenal sebagai Kota Baal. Kota Baal. Berhala Baal menjadi jantung spiritual yang sesat bagi masyarakat tersebut. Dikisahkan, berhala ini adalah sebuah patung besar yang terbuat dari emas murni, diletakkan di bukit-bukit yang tinggi sehingga dapat dilihat dan disembah dari seantero kota. Posisinya yang menjulang tinggi di atas bukit melambangkan kekuasaan, keagungan, dan dominasi berhala tersebut atas kehidupan spiritual dan material mereka. Meskipun riwayat yang paling kuat mengatakan Baal adalah patung berhala emas, terdapat pula ahli tafsir lain yang berpendapat bahwa Baal adalah nama seorang perempuan yang disembah sebagai tokoh suci di kota itu. Namun, baik berupa patung dewa emas maupun pemujaan terhadap tokoh perempuan, Esensinya sama. Mereka telah berpaling dari penyembahan Allah yang esa. Pemujaan terhadap Baal telah menggantikan tauhid yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Awal mula seruan tauhid dengan bekal warisan kefasihan lisan dari leluhurnya Nabi Harun dan kekuatan keimanan yang tak tergoyahkan, Nabi Ilyas memulai misinya. Tugasnya sederhana diucapkan, namun luar biasa berat dalam pelaksanaannya. Mendakwahi kaum ini dan raja mereka, agar mereka semua kembali kepada fitrah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, Nabi Ilyas tanpa lelah mendatangi tempat-tempat berkumpul mereka, mendatangi istana raja dan berdiri di hadapan patung Baal yang diagungkan. Beliau menyeru dengan tegas, "Mengapa kamu memanggil Baal dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta?" Surfat ayat 125. Pesan beliau jelas, tauhid, tinggalkan patung emas yang tak mampu memberi manfaat atau mudarat, dan sembahlah pencipta langit dan bumi yang telah menganugerahkan kehidupan. Nabi Ilyas mengingatkan mereka akan nikmat Allah dan betapa bodohnya menyembah sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia sendiri. Reaksi keras dari raja dan masyarakat Baalbak. Sayangnya, hati raja dan masyarakat Baalbak telah tertutup rapat oleh kekufuran yang diwariskan turun-temurun. Mereka telah terlalu lama hidup dalam kenyamanan spiritual palsu yang ditawarkan oleh Baal. Kekayaan dan stabilitas di kota mereka, menurut mereka adalah berkat perkenan berhala emas itu. Raja dan masyarakat saat itu mendustakan nabi mereka. Mereka menolak mentah-mentah ajakan Ilyas. Bagi mereka, Ilyas hanyalah seorang pengganggu kedamaian tradisi. Seorang yang mencoba meruntuhkan pilar-pilar sosial dan spiritual yang mereka bangun. Penolakan itu segera berubah menjadi kejengkelan dan risih. Mereka menganggap kehadiran Ilyas sebagai ancaman serius terhadap tatanan kekuasaan dan kepercayaan mereka. Raja merasa dilecehkan, dan para pendeta Baal merasa kehilangan pengaruh.
Ilyas mulai dijauhi, diejek, dan dianggap gila. Ia bahkan seringkali dituding sebagai pembawa sial dan diancam dengan azab-azab yang menakutkan, yang sesungguhnya adalah konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Pertentangan ini bukan sekedar debat agama. Ini adalah pertarungan antara kebenaran mutlak, tauhid, dan kesesatan yang didukung oleh kekuasaan politik dan tradisi. Nabi Ilyas berdiri sendirian, seorang nabi dari Bani Israel di tengah lautan penyembah berhala yang siap mempertahankan Baal dengan nyawa mereka. Dakwah yang dimulai dengan seruan damai ini, kini semakin hari semakin memanas, menuju puncak konflik yang tak terhindarkan. Penolakan mereka akan segera memicu murka Allah yang kelak akan mengubah kehidupan di kota Baalbak secara drastis, sekaligus memaksa Nabi Ilyas untuk mengambil keputusan yang sangat sulit, melarikan diri dari kaumnya. Setelah bertahun-tahun, Nabi Ilyas alaihissalam berjuang tanpa lelah di kota Baalbak, hasilnya nihil. Setiap seruan tauhid yang ia sampaikan disambut dengan cemoohan, penolakan, dan rasa jengkel yang mendalam dari kaumnya. Mereka termasuk raja yang berkuasa, telah mendustakan nabi mereka. Konflik yang tadinya berupa perbedaan keyakinan, kini mulai berubah menjadi permusuhan yang nyata dan terencana. Tahun-tahun penolakan dan ancaman. Nabi Ilyas menyadari bahwa ia berhadapan dengan tembok kekeras kepala. Meskipun ia terus-menerus mengingatkan mereka tentang azab Allah yang mengintai jika mereka tidak bertaubat, mereka menganggap peringatan itu hanyalah ancaman kosong dari seorang pengganggu. Ilyas dianggap merusak kestabilan sosial dan ritual yang sudah mapan di bawah bayangan berhala Baal. Setiap kali Ilyas datang untuk berdakwah, ia menghadapi wajah-wajah yang penuh kebencian. Raja yang seharusnya menjadi pemimpin yang bijak, justru menjadi benteng utama dalam mempertahankan kemusyrikan. Kekuatan politik dan agama di Baal bersatu untuk menolak kebenaran. Cobaan keluarga raja, dan dialog yang menusuk. Tiba-tiba, di tengah ketegangan dakwah yang memuncak, sebuah cobaan datang menimpa istana. Anak dari sang raja, pewaris. Takhta kerajaan Baalbak mengalami sakit yang sangat parah dan tak kunjung sembuh. Semua tabib, mantra, dan persembahan kepada Baal tak mampu meringankan penderitaan pangeran muda itu. Kepanikan melanda istana. Dalam keputusasaan, raja teringat akan Nabi Ilyas, orang yang selama ini ia anggap sebagai musuh. Mungkin pikirnya, pria aneh yang selalu berbicara tentang Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa memberikan solusi atau setidaknya memberikan petunjuk. Raja pun memanggil Ilyas dan berkata dengan nada yang bercampur antara arogansi dan keputusasaan. "Hai, sudah lama kami mengabaikanmu. Tetapi sekarang, menurutmu apa yang harus kulakukan untuk anakku yang tengah sakit ini? Semua persembahan kepada Baal telah kami lakukan, namun ia tak memberi pertolongan." Nabi Ilyas yang mengetahui kemunafikan raja tidak memberikan jawaban yang menghibur atau menawarkan pertolongan secara langsung. Ia ingin raja sadar akan kesesatan sesembahannya melalui keputusasaan raja sendiri. Dengan nada tenang namun penuh makna, Ilyas menjawab, "Mengapa engkau bertanya kepadaku? Engkau adalah raja dari negeri ini dan penyembah utama dari berhala Baal yang kau agungkan. Tanyalah kepada berhala-berhala yang kalian sembah, siapa tahu mereka bisa membantu. Mengapa kalian menyembah sesuatu yang bahkan tidak mampu menyembuhkan penyakit yang sederhana, padahal kalian percaya ia mampu menguasai nasib kalian?" Jawaban Nabi Ilyas ini sangat menusuk. Itu adalah sebuah tamparan keras terhadap seluruh kepercayaan dan kekuasaan raja. Alih-alih mendapatkan pertolongan, raja justru mendapatkan penghinaan terhadap sesembahan utamanya. Raja pun merasa sangat kesal dan marah mendengar jawaban tersebut. Perkataan Ilyas bukan hanya gagal menyembuhkan, tetapi juga menyingkap kelemahan hakiki dari patung emas yang selama ini dipertahankan dengan nyawa dan kekayaan. Konspirasi pengusiran dan ancaman pembunuhan. Kemarahan raja itu segera menyebar dan memicu dendam yang lebih besar di kalangan istana dan pendeta Baal. Mereka beranggapan, selama Ilyas masih ada di negeri mereka, Baal tidak akan pernah memberikan rahmat. Mereka melihat Ilyas bukan hanya sebagai penghina dewa, tetapi juga sebagai sumber kesialan. Akhirnya pada suatu hari, raja dan rakyatnya bersekongkol.
mereka tidak lagi hanya ingin mengabaikan atau mengejek Ilyas. Mereka merencanakan tindakan yang lebih ekstrim. Mereka bertekad mengusir Ilyas secara paksa dari Baholbak. Ketika Nabi Ilyas tetap berani mendatangi mereka untuk berdakwah, kaum itu melaksanakan rencana awal mereka. Mereka ramai-ramai melempari Nabi Ilyas dengan batu-batu. Meskipun tubuhnya terluka dan jiwanya tertekan, Nabi Ilyas tak pernah gentar atau takut untuk terus menyeru kaumnya kembali kepada Allah. Beliau tahu ia harus menyampaikan risalah agar kaumnya tidak tertimpa azab yang jauh lebih dahsyat. Namun, ketegasan Ilyas ini semakin memicu kegilaan massa. Teriakan dan lemparan batu berubah menjadi ancaman yang lebih gelap. Akhirnya, Nabi Ilyas mengetahui kabar yang paling ia takuti. Masyarakat di negeri itu telah bersepakat bulat untuk membunuh Nabi Ilyas. Dalam hukum Allah, seorang nabi tidak boleh dengan sengaja menyerahkan diri pada pembunuhan, jika masih ada jalan untuk melanjutkan risalah. Menghadapi ancaman yang pasti dan terorganisir ini, mau tidak mau Nabi Ilyas harus membuat keputusan yang krusial. Demi keselamatan nyawanya dan kelanjutan risalahnya, Nabi Ilyas pun pergi meninggalkan negeri itu, memulai babak baru dalam hidupnya sebagai pelarian yang berlindung hanya kepada kekuatan ilahi. Setelah mengetahui bahwa kaumnya telah bersekongkol untuk membunuhnya, Nabi Ilyas alaihi salam tidak punya pilihan lain selain meninggalkan kota Baal. Kepergiannya bukanlah tanda kekalahan, melainkan langkah strategis yang diperintahkan ilahi untuk menjaga nyawa seorang utusannya, agar risalah tauhid tetap memiliki harapan untuk disampaikan di masa depan. Melarikan diri dalam kegelapan. Malam itu, atau mungkin saat fajar masih remang-remang, Nabi Ilyas menyelinap keluar Dari Baalbak, ia meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanah yang selama bertahun-tahun ia pijak untuk berdakwah, dan meninggalkan kaum yang telah ia cintai. Meskipun mereka membalasnya dengan kebencian dan batu, perjalanannya penuh dengan kewaspadaan. Setiap suara, setiap bayangan, terasa seperti pengejarang untuk menuntut darahnya. Beliau berjalan menjauh menuju wilayah yang terpencil dan sunyi. Tempat kekuasaan Raja Baalbak tidak akan menjangkaunya. Ia mengandalkan sepenuhnya pertolongan dan petunjuk dari Allah, Zat yang selama ini ia seru. Nabi Ilyas menyadari, jika ia tetap berada di Baalbak, darahnya akan tumpah, dan kaumnya akan jatuh ke dalam azab yang pasti tanpa ada kesempatan kedua. Pelariannya adalah cara Allah untuk menunda hukuman dan memberikan kesempatan terakhir bagi mereka untuk merenung. Meskipun kelak kesempatan itu akan mereka sia-siakan. Persembunyian di dalam gua. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan dan penuh bahaya, Nabi Ilyas akhirnya sampai di sebuah tempat yang ia rasa cukup aman dari kejaran. Beliau memilih untuk tinggal di sebuah gua tersembunyi, jauh di pegunungan yang sunyi. Gua tersebut menjadi tempat perlindungannya. Dinding-dinding batu yang dingin menjadi saksi bisu kelelahan fisik dan mental seorang nabi yang didustakan. Tinggal di gua berarti hidup dalam isolasi total. Tidak ada pasar untuk mencari makanan. Tidak ada air bersih yang mengalir. Dan tidak ada teman untuk berbagi cerita. Bagi manusia biasa, kondisi ini adalah jalan menuju kematian. Namun bagi Nabi Ilyas, gua itu adalah mihrab baru tempat ia dapat beribadah tanpa gangguan dan menunggu keputusan Allah selanjutnya. Gua itu mewakili puncak penyerahan diri atau tawakal Nabi Ilyas. Setelah melakukan upaya maksimal dalam berdakwah, kini ia menyerahkan hasil dan keselamatannya sepenuhnya kepada Allah. Beliau yakin Tuhan yang telah mengutusnya tidak akan pernah meninggalkannya dalam kesendirian. Disinilah, di dalam kegelapan dan isolasi gua tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan mujizat pertolongan gaibnya yang luar biasa dan konsisten. Setiap hari tanpa terlewat, Allah mengirimkan bantuan berupa seekor burung gagak yang datang membawa makanan untuk sang nabi. Burung gagak itu akan terbang dari kejauhan, membawa sepotong roti, buah, atau daging, dan menjatuhkannya tepat di hadapan Nabi Ilyas di dalam gua.
Ini adalah bentuk rezeki yang murni berasal dari kehendak Allah, di luar rantai sebab akibat duniawi. Gagak yang sering dianggap sebagai simbol kegelapan atau kematian justru menjadi utusan kehidupan bagi Nabi Ilyas. Kejadian harian ini menegaskan beberapa hal. Kemahakuasaan Allah, Ia mampu memberi rezeki melalui cara yang paling tidak terduga. Melalui burung yang biasanya mencari sisa makanan, kini ditugaskan khusus memberi makan Nabi Ilyas. Keutamaan seorang nabi, Allah tidak pernah menelantarkan para utusannya. Meskipun ditinggalkan manusia, ia diurus langsung oleh makhluk-makhluk Allah yang taat. Kesabaran yang dihadiahi. Makanan yang dibawa oleh Gadak adalah hadiah atas kesabaran dan keteguhan Nabi Ilyas dalam mempertahankan tauhid meskipun batu dilemparkan ke arahnya. Refleksi pertolongan gaib. Kejadian burung gagak yang membawa makanan ini memiliki kemiripan alur dengan kisah pertolongan gaib Allah lainnya dalam sejarah, seperti yang dicatat dalam kisah Ashabul Kahfi. Dalam kisah pemuda gua itu, Allah juga memberikan perlindungan dan rezeki melalui cara-cara yang ajaib selama mereka tidur bertahun-tahun. Bagi Nabi Ilyas, burung gagak itu adalah pengingat harian bahwa meskipun semua pintu dunia tertutup, dikejar oleh raja, diusir oleh kaum, dan diisolasi oleh alam, pintu pertolongan Allah selalu terbuka. Selama pelarian itu, Ilyas menghabiskan waktu bermenung, beribadah, dan menunggu saat yang tepat untuk kembali menjalankan risalahnya. Namun di luar gua, di kota Baal yang telah ditinggalkannya, murka Allah sedang mulai terkumpul, siap dijatuhkan sebagai hukuman atas kesombongan dan penolakan mereka. Dan inilah yang akan menjadi babak selanjutnya, datangnya azab yang mengerikan. Sesaat setelah Nabi Ilyas alaihi salam meninggalkan Baalbak dan mendapatkan perlindungan gaib di dalam gua, kengerian mulai melanda negeri yang sombong itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan hukuman atas kekufuran penolakan dan upaya mereka untuk membunuh seorang nabinya. Pada suatu hari, langit di atas Baalbak mulai berubah. Awan-awan yang biasanya membawa hujan lenyap, digantikan oleh panas yang menyengat dan terik matahari yang tak tertahankan. Musim yang berganti tak lagi membawa kesejukan. Sebaliknya, udara menjadi tebal, panas, dan kering. Musim kemarau yang datang itu bukanlah kemarau biasa. Dikisahkan, bencana kekeringan luar biasa ini terjadi selama 3 tahun berturut-turut. 3 tahun tanpa setetes pun hujan yang turun membasahi bumi Baalbak. Sungai-sungai yang dulunya menjadi sumber kehidupan mengering hingga dasar. Sumur-sumur tak lagi menyisakan air. Tanah yang dulunya subur untuk pertanian, kini berubah menjadi gersang, retak, dan keras bagaikan batu. Semua tanaman mati, ternak-ternak kehausan dan binasa. Dan segala bentuk mata pencaharian lenyap seketika. Kematian dan penderitaan. Dampak dari azab ini jauh lebih dahsyat daripada yang pernah dibayangkan raja dan rakyatnya. Kekeringan memicu kelaparan dan kehausan yang ekstrim. Stok makanan yang disimpan pun cepat habis. Kota yang pernah makmur di bawah bayangan berhala Baal, kini berubah menjadi tempat penyiksaan. Penduduk kota Baalbak yang tidak sanggup bertahan akibat kemarau panjang itu mulai mati satu persatu. Mereka yang tadinya kuat dan bersekongkol melempari Nabi Ilyas dengan batu, kini tergeletak tak berdaya. Wajah mereka pucat dan bibir mereka pecah-pecah karena dehidrasi. Air menjadi komoditas paling berharga, jauh melebihi emas yang digunakan untuk membuat patung Baal. Mereka menyaksikan anak-anak mereka menangis kesakitan melihat orang tua mereka meninggal karena kelemahan. Kekuasaan raja pun menjadi tak berarti, karena ia sendiri tak mampu menciptakan hujan atau menemukan air di tengah tanah yang tandus. Kesadaran yang salah kaprah. Di tengah penderitaan yang tak tertahankan, masyarakat Baalbak mulai merenung. Mereka tahu ini adalah bencana yang luar biasa, melampaui siklus alam biasa. Ini pasti adalah azab. Namun karena hati mereka telah tertutup, refleksi mereka pun jatuh pada kesimpulan yang keliru. Mereka tidak menyadari bahwa bencana itu adalah hukuman dari Allah yang Maha Kuasa karena telah mendustakan dan mengusir Nabi Ilyas. Sebaliknya mereka beranggapan murka Baal. Bencana ini pasti ditimpakan oleh berhala Baal karena mereka telah gagal menjaganya dari cacian Nabi Ilyas atau kutukan Ilyas. Azab ini adalah kutukan yang dilemparkan oleh Nabi Ilyas sebelum ia melarikan diri,
sebagaimana ancaman yang selalu ia sampaikan saat berdakwah. Logika sesat mereka membawa mereka pada satu kesimpulan fatal. Musibah ini tidak akan berakhir selama Nabi Ilyas masih hidup. Perburuan Nabi yang kedua. Raja dan sisa-sisa penduduk yang masih bertahan hidup pun bersepakat mereka harus menemukan dan membunuh Nabi Ilyas. Mereka yakin dengan menumpahkan darah sang nabi, Baal akan puas dan azab kemarau akan segera diangkat. Mereka pun bersama-sama meninggalkan kota yang telah menjadi kuburan massal itu, pergi mencari tempat persembunyian Nabi Ilyas. Perburuan ini didorong oleh keputusasaan, kelaparan, dan dendam yang bercampur aduk. Mereka menyusuri pegunungan dan lembah, bergerak perlahan karena kelemahan fisik, namun didorong oleh tekad buta untuk mengakhiri penderitaan mereka dengan cara yang salah. Mereka akhirnya mendapati jejak dan mengetahui lokasi gua di mana Nabi Ilyas tinggal selama pelariannya pertama. Namun, Allah telah melindungi nabinya, Nabi Ilyas. Berkat petunjuk gaib telah mengetahui bahwa segerombolan orang dari negeri Baalbak hendak datang ke gua tempat ia tinggal. Nabi Ilyas pun telah melarikan diri meninggalkan gua yang telah menjadi saksi bisu mukjizat gagak pembawa makanan. Ketika kaum Baalbak tiba di gua itu, Mereka hanya menemukan tempat kosong, dingin, dan sunyi. Mereka gagal dan azab kemarau itu pun belum berakhir. Ini memaksa Nabi Ilyas untuk memulai babak pelarian yang baru menuju perjumpaan yang tak terduga. Kegagalan kaum Baalbak menemukan Nabi Ilyas di gua tidak menghentikan perburuan mereka, namun memberikan waktu bagi Nabi Ilyas untuk melanjutkan pelariannya. Ini adalah momen krusial. Nabi harus bergerak cepat dan jauh sebab ia tahu orang-orang yang kelaparan dan putus asa memiliki kegigihan yang menakutkan. Menyusuri sungai menuju perlintungan. Setelah meninggalkan gua, Nabi Ilyas memilih jalur yang sulit dijangkau, menyusuri tepi sungai. Berjalan di sepanjang sungai memberikan dua keuntungan. Pertama, jejaknya akan lebih sulit dilacak oleh pengejar di tanah yang keras. Kedua, air sungai, meskipun mungkin keruh, setidaknya menawarkan sumber kehidupan dasar bagi beliau untuk melanjutkan perjalanan. Nabi Ilyas bergerak dengan kecepatan dan kehati-hatian. Pikirannya dipenuhi doa dan permohonan agar Allah melindunginya dari niat jahat kaumnya. Beliau terus berjalan, mungkin berhari-hari, melewati area yang semakin sepi dan terpencil, menjauh dari pusat kekuasaan dan kekejaman Baalbak. Setiap langkah adalah penegasan atas penyerahan dirinya kepada takdir ilahi. Tiba di rumah yang diberkahi. Akhirnya setelah menempuh jarak yang jauh dan melelahkan, sampailah Nabi Ilyas di sebuah tempat di mana ia melihat tanda-tanda kehidupan yang terpencil. di pinggiran sebuah desa kecil tersembunyi dari pandangan ramai, berdiri sebuah rumah tua yang kecil dan sederhana. Rumah itu tampak damai, seolah terlindungi dari hiruk-pikuk dan kegilaan yang melanda Baalbak. Dalam keputusannya untuk mencari perlindungan, Nabi Ilyas memilih cara yang santun dan beradab. Beliau mendekati pintu rumah itu, lalu mengetuknya dan mengucapkan salam. Pintu rumah itu dibuka oleh seorang wanita yang sudah cukup tua, dengan raut wajah yang tampak sabar, namun juga diselimuti kekhawatiran yang samar. Ilyas yang memperkenalkan dirinya sebagai musafir yang sedang dalam kesulitan, meminta izin kepada wanita itu untuk bersembunyi atau tinggal sementara di dalam rumahnya. Ia menjelaskan secara singkat bahwa ia dikejar oleh orang-orang yang berniat buruk. Keramahan dan rahasia di dalam rumah. Wanita tua itu yang hatinya dipenuhi kebaikan, mengizinkan dan menyuruh Nabi Ilyas untuk masuk. Mungkin ia melihat ketenangan dan cahaya kebenaran pada wajah musafir tersebut, atau mungkin hatinya digerakkan oleh kasih sayang Allah. Dengan penuh rasa syukur, Nabi Ilyas memasuki rumah itu dan mendapatkan tempat beristirahat yang aman. Di dalam rumah itulah Nabi Ilyas mendapati rahasia dan ujian besar bagi wanita tua itu. Rupanya wanita tua itu tidak sendirian. Ia tinggal bersama seorang anak laki-laki. Anak inilah yang kelak akan diangkat menjadi Nabi Ilyasa alaihi salam, penerus risalah Nabi Ilyas. Kesedihan sang Nabi. Melihat kondisi anak yang sakit parah itu, hati Nabi Ilyas tersentuh.
Setelah melewati kesakitan spiritual karena ditolak oleh kaumnya, kini beliau dihadapkan pada penderitaan fisik seorang anak tak beradosa. Nabi Ilyas menyadari Allah tidak hanya menyelamatkannya dari kejaran kaum Ba'ak, tetapi juga membawanya ke rumah ini untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Tujuan itu adalah menggunakan mukjizat yang Allah berikan padanya, bukan untuk membuktikan kebenaran di hadapan raja yang sombong, melainkan untuk memberikan rahmat dan pertolongan kepada seorang hamba Allah yang lemah dan putus asa. Perjumpaan di rumah tua inilah menjadi titik balik. Ini adalah transisi dari babak pelarian menjadi babak mukjizat penyembuhan. Di tengah ancaman di luar, di dalam rumah itu, bibit kenabian baru sedang menunggu untuk diselamatkan dan dipersiapkan bagi masa depan umat. Nabi Ilyas pun mempersiapkan dirinya untuk berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah bagi anak yang sakit tersebut. Setelah mendapatkan perlindungan di rumah tua, perhatian Nabi Ilyas alaihi salam segera tertuju pada penderitaan anak laki-laki yang terbaring lemah. Keberadaan anak yang sakit parah ini, yang kelak kita kenal sebagai Nabi Ilyasa, mengubah rumah persembunyian menjadi tempat mujizat dan rahmat ilahi. Belas kasih sang Nabi. Nabi Ilyas telah mengalami kesedihan yang mendalam karena didustakan oleh ribuan kaumnya di Ba'albat. Namun, di hadapan satu jiwa yang menderita ini, belas kasihnya sebagai seorang nabi kembali menyala. Anak itu adalah manusia yang tidak bersalah atas kesesatan kaum Ba'albat, dan kondisinya sungguh menyayat hati. Wanita tua, ibunda anak itu menceritakan segala upayanya untuk menyembuhkan sang anak yang tak kunjung berhasil. Keputusasaan terpancar jelas dari matanya, namun ia tetap teguh merawat anaknya. Nabi Ilyas menyadari bahwa ia dikirim ke sini bukan hanya untuk menyelamatkan diri, melainkan untuk memberikan pertolongan yang hanya bisa diberikan melalui kekuasaan Allah. Momen ini adalah pembalikan total dari interaksi Nabi Ilyas dengan Raja Ba'albat. Raja yang sombong ditantang untuk meminta bantuan kepada berhala yang mati, dan ia gagal. Kini, seorang wanita miskin dan bersahaja meminta pertolongan dari utusan Allah, dan pertolongan sejati pun akan datang. Doa dan kesembuhan ilahi. Nabi Ilyas segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengangkat tangan, merendahkan diri, dan memohon dengan sungguh-sungguh agar anak itu disembuhkan dari penyakitnya. Doanya adalah permohonan tulus yang datang dari hati seorang hamba yang imannya teguh, yang keyakinannya kepada kekuatan penyembuh Allah tidak pernah goyah. Setelah berdoa, Nabi Ilyas mendekati anak itu. Dengan izin Allah, beliau melakukan apa yang diperintahkan. Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mungkin meletakkan tangannya yang mulia di atas tubuh anak itu, seraya mengucapkan nama Allah atau memohon secara langsung agar penyakit itu diangkat. Dan mukjizat pun terjadi atas izin mutlak Allah. Penyakit parah yang diderita anak itu lenyap seketika. Anak yang tadinya lemah, pucat dan hampir tak bernyawa, tiba-tiba membuka matanya. Kekuatannya kembali, dan ia sembuh total. Keajaiban ini disaksikan langsung oleh ibundanya, yang seketika itu juga dipenuhi rasa syukur dan takjub yang luar biasa. Kesembuhan itu adalah bukti nyata bahwa hanya Allah, Tuhan yang Maha Sayang diserukan oleh Nabi Ilyas, yang memiliki kuasa mutlak atas hidup, mati, dan kesembuhan. Itu adalah kemenangan tauhid yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk Ba'albat. Namun dampaknya jauh lebih besar. Terbentuknya calon Nabi Ilyasa. Anak yang disembuhkan itu bukanlah anak biasa. Ia adalah Ilyasa bin Ahtub. Setelah kesembuhannya, anak itu tidak lagi sama. Ia melihat secara langsung betapa dahsyatnya kekuasaan Allah yang bekerja melalui Nabi Ilyas. Rasa terima kasih dan kekaguman yang mendalam membuat Ilyasa kecil memutuskan untuk tidak berpisah lagi dengan gurunya. Ia meminta izin kepada ibunya yang dengan senang hati mengizinkannya untuk mengikuti dan melayani Nabi Ilyas. Sejak saat itu, Ilyas menjadi murid dan sahabat Nabi Ilyas. Beliau mendampingi sang nabi dalam sisa-sisa pelariannya, menerima ajaran, hikmah, dan bimbingan langsung mengenai tauhid dan risalah kenabian. Nabi Ilyas, sebagai nabi yang bijaksana, melatih Ilyasa, mempersiapkannya untuk sebuah tugas yang amat besar. Ilyasa
dipersiapkan menjadi penerus dakwah. Nabi Ilyas menyadari bahwa misinya di dunia, terutama di tengah kaum Bani Israel yang terus berulang kali sesat, harus berlanjut. Meskipun beliau sendiri terancam jiwanya, risalah tidak boleh terputus. Dengan mendidik Ilyasa, Nabi Ilyas memastikan bahwa ajaran tauhid akan tetap memiliki pembawa obor ketika masanya tiba. Peristiwa kesembuhan ini menjadi fondasi bagi kenabian. Ia tidak hanya sembuh dari penyakit, tetapi jiwanya juga disembuhkan dan dipersiapkan untuk menerima wahyu. Setelah Nabi Ilyas menyelesaikan masanya, Ilyas diangkat menjadi nabi oleh Allah untuk melanjutkan perjuangan Nabi Ilyas di kalangan Bani Israel, menyeru mereka untuk meninggalkan berhala dan kembali menyembah Allah. Meninggalkan jejak yang kekal. Setelah anaknya sembuh dan mendapatkan murid yang setia, Nabi Ilyas tahu ia tidak bisa berlama-lama di rumah itu. Ancaman dari kaum Baal masih mengintai. Dengan Ilyas di sisinya, beliau pun kembali melanjutkan perjalanan. Peristiwa kesembuhan ini menjadi penanda bahwa kehadiran seorang nabi selalu membawa rahmat, terlepas dari seberapa besar penolakan yang ia terima. Nabi Ilyas yang dikejar untuk dibunuh justru menjadi sumber kehidupan bagi calon nabi lainnya. Setelah mujizat kesembuhan Nabi Ilyasa, Nabi Ilyas alaihissalam terus melanjutkan sisa-sisa dakwahnya, meskipun ia harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah tempat. Ia ditemani oleh murid setianya Ilyasa, yang kini telah sehat dan siap menyerap ilmu kenabian. Tugas Nabi Ilyas di bumi semakin mendekati akhir, dan sebuah takdir yang unik serta misterius menantinya. Menjelang akhir risalah di bumi. Selama masa-masa terakhirnya, Nabi Ilyas fokus pada penguatan Ilyasa sebagai penerus risalah. Beliau mengajarkan tentang ketegasan dalam tauhid dan kesabaran menghadapi Bani Israel yang keras kepala. Meskipun azab kemarau panjang telah melanda Ba'albak, kaum itu tidak benar-benar bertaubat. Mereka hanya berpura-pura tunduk sesaat karena takut, dan segera kembali kepada kesesatan mereka begitu bencana agak mereda. Nabi Ilyas menyadari bahwa fase pertarungannya secara fisik telah berakhir. Risalah yang ia bawa perlu dilanjutkan oleh generasi baru. Ketika Ilyasa sudah cukup matang dan siap, tibalah saatnya bagi Nabi Ilyas untuk meninggalkan panggung dunia. Riwayat unik dari Wahab bin Munabih. Akhir kisah Nabi Ilyas di bumi tidak berakhir dengan kematian, seperti nabi-nabi lainnya selain Nabi Isa dan Idris menurut beberapa pendapat. Justru ia diakhiri dengan kejadian luar biasa yang tercatat dalam beberapa riwayat, terutama yang bersumber dari Wahab bin Munabih. Perlu digarisbawahi bahwa riwayat-riwayat seperti ini seringkali dikategorikan sebagai Israiliyat, kisah-kisah yang berasal dari tradisi Bani Israel, dan karenanya para ulama memiliki khilaf atau perbedaan pendapat mengenai keabsahan dan penafsirannya. Menurut riwayat yang diperselisihkan ini, Allah tidak membiarkan Nabi Ilyas mati di tangan kaumnya yang kejam. Sebagai penghargaan atas ketabahan dan penderitaan beliau dalam berdakwah, Allah menganugerahkan akhir yang istimewa, diangkat ke langit, diberi sayap dan ketinggian 150 meter. Kisah ini menceritakan bahwa suatu ketika saat Nabi Ilyas sedang berdua dengan Ilyasa, sebuah peristiwa gaib terjadi. Langit terbuka dan datanglah kendaraan atau kekuatan ilahi yang menjemput Nabi Ilyas. Beliau dinaikkan ke langit. Dalam narasi yang fantastis ini, diceritakan bahwa sebelum diangkat atau saat proses kenaikan, Nabi Ilyas menerima perubahan wujud yang luar biasa, yaitu diberi sayap. Allah menganugerahkan sayap kepada Nabi Ilyas. Sayap ini melambangkan kemampuan bergerak di alam yang lebih tinggi, memberikannya status yang mendekati para malaikat. Transformasi fisik. Riwayat ini bahkan menyebutkan detail fisik yang sangat mencolok dan ajaib, yaitu Nabi Ilyas memiliki ketinggian tubuh yang mencapai 150 meter. Pemberian sayap dan dimensi tubuh yang luar biasa ini adalah deskripsi alegoris atau harfiah menurut riwayat tersebut mengenai transformasi seorang manusia menjadi makhluk yang memiliki kemampuan melebihi batasan fisik dunia. Beliau tidak lagi terikat pada hukum gravitasi atau kelemahan tubuh manusia, menjadi malaikat manusia. Nabi Ilyas dalam riwayat ini tidak meninggal dunia, melainkan diangkat hidup-hidup ke alam gaib.
Karena ia tetap mempertahankan esensi kemanusiaannya, ia tetaplah Nabi Ilyas. Namun diberi atribut malaikat, sayap, dan kemampuan spiritual yang tinggi. Ia sering disebut sebagai malaikat manusia atau malak basar. Ini sejalan dengan pandangan bahwa Nabi Ilyas dan Nabi Khidir adalah dua nabi yang masih hidup yang bertugas di alam yang berbeda, sebagai penjaga dan pemberi petunjuk atas kehendak Allah. Meskipun riwayat ini perlu diterima dengan hati-hati dan tawakal menyerahkan kebenarannya kepada Allah, ia menjadi bagian integral dari legenda Ilyas yang dituturkan. Kisah ini menegaskan bahwa penderitaan dan pengorbanan Nabi Ilyas di bumi berbuah penghormatan yang agung dan abadi dari Sang Pencipta. Dengan diangkatnya Nabi Ilyas, Ilyasa ditinggalkan untuk memimpin umat. Sebuah jubah kebesaran Nabi Ilyas konon jatuh ke tangan Ilyasa sebagai tanda pewarisan risalah. Maka berakhirlah babak Nabi Ilyas sebagai manusia yang berdakwah di tanah gersang Baal-Baal. Dan dimulailah babak baru, di mana beliau hidup dalam dimensi gaib dihormati oleh Allah. Peninggalan terbesarnya di bumi adalah Nabi Ilyasa yang siap melanjutkan perjuangan melawan berhala Baal dan kembali menyeru Bani Israel kepada Tuhan Yang Maha Esa setelah mencapai akhir hidupnya di bumi dan diangkat ke langit berdasarkan riwayat tertentu. Penting bagi kisah ini untuk membedah mukjizat-mukjizat yang dialami Nabi Ilyas alaihi salam. Kisah beliau adalah perpaduan antara fakta yang ditegaskan Al-Quran dan riwayat yang berasal dari sumber luar Islam, Israiliyat, yang perlu diperlakukan dengan hati-hati. Mukjizat yang diakui berdasarkan dukungan Al-Quran dan hadis. Dalam tradisi Islam yang kokoh, terdapat dua bentuk pertolongan ilahi yang jelas-jelas ditunjukkan kepada Nabi Ilyas, menunjukkan statusnya sebagai utusan Allah yang benar. Pertolongan Allah saat pelarian, mukjizat B. Ini adalah mukjizat yang paling nyata, menunjukkan pemeliharaan Allah secara langsung terhadap utusannya. Saat Nabi Ilyas dikejar untuk dibunuh, ia tidak ditinggalkan. Perlindungan di gua. Allah memberinya tempat persembunyian yang aman dari kejaran kaum Baalbak yang penuh dendam. Rezeki goib. Allah mengirimkan burung gagak yang membawa makanan setiap hari. Peristiwa ini adalah bukti nyata bahwa meskipun dunia menolaknya, Allah tetap menjamin kehidupan dan rezeki hamba. Kesembuhan anak sakit parah, mukjizat C. Mukjizat penyembuhan ini sangat penting karena berfungsi ganda, tanda kekuatan tauhid. Mukjizat ini membuktikan kepada wanita tua dan asa bahwa hanya doa kepada Allah, bukan kepada berhala Baal yang memiliki kuasa untuk mengubah takdir. Memastikan kontinuitas risalah. Penyembuhan ini menghasilkan seorang penerus, Nabi Ilyasa alaihi salam. Tanpa mukjizat ini, rantai kenabian Ilyas mungkin terputus dan Bani Israel akan semakin tersesat. Mukjizat-mukjizat ini sejalan dengan kisah para nabi lainnya yang mendapat pertolongan dari Allah saat berada dalam situasi terjepit, seperti Nabi Yunus di perut ikan atau Nabi Ibrahim yang dilindungi dari api. Analisis riwayat sayap dan ketinggian Israiliyat. Sebaliknya, kisah tentang Nabi Ilyas yang memiliki sayap, tingginya mencapai 150 meter dan diangkat ke langit hidup-hidup menjadi manusia malaikat, adalah riwayat yang sangat diperselisihkan. Sumber kontroversial, Wahab bin Munabih. Sumber utama kisah-kisah fantastis ini seringkali dikaitkan dengan riwayat yang disampaikan oleh ahli kisah seperti Wahab bin Munabih. Seorang tabi'in yang dikenal sering meriwayatkan kisah dari sumber-sumber Yahudi dan Nasrani kuno. Riwayat-riwayat ini disebut Israiliyat. Definisi Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat adalah narasi yang diturunkan dari sumber-sumber Bani Israel, baik dari Taurat, Injil, maupun tradisi lisan mereka. Dalam Islam, kisah-kisah ini dibagi menjadi 3 jenis, yang sesuai dengan Al-Quran atau hadis diterima, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis ditolak, atau yang tidak dikonfirmasi maupun dibantah, bersikap netral. Waduha. Kisah sayap dan ketinggian Nabi Ilyas ini termasuk dalam kategori ketiga. Para ulama tidak wajib mempercayainya karena tidak ada dasar kuat dalam wahyu Islam, tetapi juga tidak serta-merta menolaknya karena tidak bertentangan dengan pokok-pokok akidah. Perspektif penafsiran. Mengapa kisah ini muncul? Pencitraan kemuliaan.
Kisah ini mungkin dimaksudkan untuk menggambarkan kemuliaan luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi Ilyas atas kesabaran beliau. Ketinggian 150 meter dan sayap adalah simbol makam yang sangat tinggi di sisi Allah, jauh melampaui kehinaan yang ia terima dari kaumnya. Kesamaan dengan Nabi Idris alaihissalam, kisah kenaikan ke langit mirip dengan kisah Nabi Idris alaihissalam yang juga diangkat ke tempat yang tinggi. Wa anzalnahu makanan alian. Hal ini mungkin menjadi faktor perdebatan ulama tentang apakah Ilyas dan Idris adalah orang yang sama. Dalam menyajikan kisah ini, penting untuk menempatkan mukjizat yang diakui gagak dan penyembuhan Ilyasa sebagai fondasi utama keimanan. Sedangkan riwayat sayap dan transformasi harus diceritakan sebagai elemen yang diperselisihkan dan datang dari tradisi luar, namun menambah dimensi keajaiban pada persona Nabi Ilyas. Tamatnya tugas Nabi Ilyas di bumi menandai permulaan babak Nabi Ilyasa, sang penerus risalah dan pelajaran abadi bahwa iman akan selalu mendapatkan balasan gaib meskipun tampak mustahil di mata manusia. Dengan berakhirnya tugas Nabi Ilyas alaihissalam di bumi, baik melalui wafatnya secara biasa menurut sebagian ulama atau melalui pengangkatan gaib ke langit, menurut riwayat yang diperselisihkan, ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada emas berhala Baal, sebuah prinsip teguh tentang tauhid dan seorang penerus yang setia. Meskipun Nabi Ilyas telah pergi, azab Allah atas kaum Baal Bakik tidak serta-merta hilang. Azab kemarau panjang selama 3 tahun telah menghancurkan sebagian besar negeri itu, dan mereka yang tersisa hidup dalam keputusasaan yang besar. mereka gagal membunuh Nabi Ilyas dan mereka gagal berbalit. Namun, demi kasih sayang itu diangkat setelah Nabi Ilyas pergi, dan risalahnya dijamin berlanjut melalui Ilyasa. Ketika bencana alam itu akhirnya meredah dan hujan mulai turun, kaum yang tersisa kembali dihadapkan pada pilihan. Sayangnya, sifat keras kepala Bani Israel kembali mendominasi. Setelah ketakutan mereka mereda, banyak dari mereka yang kembali kepada kebiasaan lama menyembah berhala. Meskipun patung Baal mereka telah kehilangan sebagian besar kemuliaannya, mereka adalah kaum yang senantiasa menolak kebenaran, bahkan setelah menyaksikan sendiri kehancuran yang ditimbulkan oleh penolakan mereka. Inilah mengapa peran penerus Nabi Ilyas menjadi sangat krusial. Estafet kenabian. Peran Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa alaihi salam mengambil tanggung jawab yang ditinggalkan oleh gurunya. Sebagai anak yang disembuhkan oleh mukjizat dan dididik langsung oleh Nabi Ilyas, ia memiliki keyakinan yang tak koyahkan. Ketika Nabi Ilyas diangkat atau wafat, Ilyasa melanjutkan seruan kepada kaum Bani Israel. Ilyasa adalah simbol dari harapan dan peluang kedua bagi umat tersebut. Ia melanjutkan dakwah tauhid yang ditinggalkan Ilyas, melawan sisa-sisa penyembahan Baal dan menyeru mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Nabi Ilyasa hidup di tengah-tengah kaumnya untuk waktu yang cukup lama. Beliau membawa risalah yang sama, ajakan untuk berlaku adil, meninggalkan kezaliman, dan berpegang teguh pada syariat Allah. Meskipun dakwahnya juga dipenuhi tantangan dan penolakan, kehadiran beliau memastikan bahwa cahaya kenabian tidak padam di tengah Bani Israel. Warisan terbesar Nabi Ilyas bukanlah keajaiban sayap atau ketinggiannya, melainkan pendidikan dan pembentukan Nabi Ilyasa. Pelajaran abadi dari kisah Ilyas. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam dari masa pengutusannya di Baalbak hingga pengangkatan dirinya memberikan serangkaian pelajaran spiritual yang tak lekang dimakan waktu. Nabi Ilyas menghadapi raja yang zalim dan masyarakat yang bersatu dalam kesesatan, namun ia tidak pernah gentar. Ia adalah teladan bagi setiap mukmin untuk berpegang teguh pada tauhid, bahkan ketika harus berdiri sendirian. Puncak penderitaan Nabi Ilyas saat ia dilempari batu dan dikejar untuk dibunuh justru menjadi awal dari mukjizat terbesar. Allah menyelamatkannya melalui burung gagak dan melalui penyembuhan seorang anak. Ini mengajarkan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan pertolongan Allah datang melalui jalan yang tidak terduga. Kisah ini secara tegas menyingkap kelemahan sesembahan selain Allah, berhala Baal. Meskipun terbuat dari emas mulia dan ditempatkan di bukit tinggi, tidak mampu menyembuhkan anak raja, tidak mampu menurunkan hujan, dan tidak mampu melindungi pemuji azab kemarau panjang. Azab kemarau panjang adalah penegasan bahwa Allah Maha Adil.
Ia memberikan waktu yang cukup bagi umat untuk bertaubat melalui dakwah nabinya. Tetapi ketika mereka memilih kesombongan dan kekejaman, hukuman pun dijatuhkan. Nabi Ilyas alaihissalam mungkin hanya dikisahkan secara singkat dalam Al-Quran, tetapi dampaknya abadi. Beliau adalah nabi yang menunjukkan bahwa iman sejati tidak bergantung pada jumlah pengikut atau kemegahan istana, melainkan pada ketegasan hati di hadapan Tuhan. Kisah sayap dan transformasi gaibnya menjadi pengingat bahwa Allah memuliakan orang-orang pilihannya dengan cara yang melampaui imajinasi manusia. Meskipun mukjizatnya yang nyata, gagak dan ilasa menjadi bukti bahwa Dia selalu menyediakan rezeki dan harapan bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Tuhan. Sahabat Cakis, dari kisah Nabi Ilyas kita belajar satu hal yang sering manusia lupa. Banyak orang baru ingat Allah saat langit mengunci hujan, saat perut lapar, saat hidup jatuh, saat jalan buntu. Tapi ketika Allah beri pertolongan, ketika hujan turun, ketika hidup kembali subur, banyak yang perlahan kembali pada berhala mereka. Entah itu berhala harta, berhala gengsi, berhala nafsu, atau berhala kebiasaan buruk yang dipertahankan. Kaum Nabi Ilyas adalah gambaran manusia yang taat hanya saat takut, bukan saat sadar. Maka, pesan moralnya sederhana, tapi dalam. Jangan jadikan Allah pilihan terakhir. Jadikan Allah pegangan pertama. Jangan menunggu hidup runtuh baru taubat. Karena nikmat yang dicabut bisa kembali. Tapi kesempatan yang hilang belum tentu pulang. Kalau kamu merasa video ini membuka mata, bantu dakwah ini menyebar ya. Klik like, tulis komentar kamu dari kota mana, dan yang paling penting, subscribe channel Cakis sekarang juga, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Karena, di video selanjutnya, kita akan bahas kisah yang nggak kalah mengejutkan. Mengapa banyak riwayat tentang nabi-nabi tertentu tercampur dengan Israeliat, dan bagaimana cara membedakannya agar kita tidak salah percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.